Biar topik-topik yang agak general sekali-kali, nggak Halo, topik halo, sosial dan nih walaupun selamat berat datang nanti. di Jasa Trading Podcast bersama saya Punta dan rekan saya Miftah. Udah mulai aja. Seperti biasa di Jasa Trading Podcast kita akan membahas hal-hal apa saja mengenai eh, bidang Apa? bioscience dan untuk kali ini kita akan membahas soal apa? Apa sih? Masalah sosial ini. Masalah sosial. Genetic discrimination is coming for us all. Atasnya dulu cuy. Apa atasnya? Aku nggak baca. Apa atasnya apa? Itu DNA testing company Oh ya, Chinese itu tuh. yang tadi. DNA testing company pada Iya, tutup. itu kan nyambung. Oke, kita bahas dulu yang Ah, pertama. kamu. Apa itu DNA testing company dah? Wis, Desna Testing Company itu company Belanda. Gak gitu dong. Jadi DNA testing company itu memang menjamur sih apa Hmm, beberapa tahun terakhir ini belakangan ini ya. Ya, belakangan, terutama 23andMe yang awal-awal tuh. My Heritage. ya 23andMe. Eh, eh, tapi ya itu banyak yang mengkhawatirkan ada isunya semua kan itu Ya, betul. secara beruntun. Nah, tapi kan belakangan ini untuk aku nggak tahu global ya, tapi kalau tadi kita baca yang globalnya, yang ini, Ya, DNA testing company vanish along with its consumer genetic data. Nah, kalau di betul. Indonesia sendiri emang segitunya ya? Lah kan nggak tahu juga kalau Indonesia. Ada auditnya nggak? Sebenarnya kan ini bukan kasus yang baru sebenarnya. Hmm, Kayak ini, misalkan yang kasusnya 23 on Me itu loh, yang iya. ternyata data 7 miliar datanya kan, 7 juta, 7 miliar. Itu kan datanya bocor ke ini, organisasi kriminal ya, waktu itu di forum gitu. Iya. Itu kan sempat di MyHeritage juga bocor kan itu data-datanya. Nah, Ada emangnya tracingnya. kan beda dengan data-data yang kayak misalnya perbankan dan hal-hal itu. Kebocoran data Ya, genetik itu emang sebesar apa pengaruhnya? sebesar apa pengaruhnya mungkin belum belum kelihatan kalau saat ini, kalau di feeding kan ya. Mm-mm. Cuma kalau misalkan itu kan berarti kalau misalkan data kayak olahan kayak 23 on me and me kemudian MyHeritage itu kan ada data terolah juga kan data genetiknya. Jadi Mm-mm. risk factor kemudian macam-macam saran nutrigenomik kayak yang kita bahas kemarin itu nutrigenetik. Jadi kan kalau misalkan ada ada yang mendapatkan data itu kan tahu risk factor di suatu daerah kan itu berarti 7 juta gitu. Hmm. Itu bayanganku sih kalau yang awal-awal gitu kan. Tahu rentannya di mana kalau misalkan ada semacam bio weapon kah ke depannya atau bio Oh iya benar piracy. juga sih. Masuk, masuk. Ya, tuh. Itu yang bisa dibilang bioterrorism ya. Next Iya, levelnya ya. bio. Iya kan maksudnya desain untuk bio weapon kan bisa lebih presisi
menyasar ke suatu etnis tertentu atau lokasi tertentu yang terdampak kan cuma itu doang itu bisa. Betul, betul, betul. Karena kelemahan-kelemahan dari genetik suatu individu. Oke. Tapi untuk Gimana, masuk nggak? masuk. Cuman untuk saat ini ya itu kan yang tadi kan perusahaan multi internasional ya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya yang perusahaan tes DNA Indonesia itu kan eh, spesifik banget ya. Kebanyakan kan cuman kayak untuk epigenetik kayak gitu-gitu. Apakah Ya. pengaruhnya gede juga gitu? Apakah bocor gitu? Mm-mm. Nah, kalau itu kan Masalahnya kita gini nggak tahu sih. bocor apa enggak masalahnya. Enggak, bukan itu lagi masalahnya. Emang mereka nganalisis sendiri di Indonesia. Oh iya juga ya. Itu problematik juga itu. Tetap Data problematik. orang diserahin, dikirimin lagi ke company lain gitu kan. Iya juga ya. Itu apa ya? Keamanan data genetik ya malah ya. Iya. Keamanan data genetik. Mungkin kalau diolah sendiri lain cerita ya. Bisa kita pastikan datanya. Kalau misalkan itu kan misalkan di store kan juga multinasional company itu yang kita store datanya itu. Betul, betul. Iya kan? Misalkan Mm-mm. itu bocor kan ikut bocor walaupun tidak secara langsung. Iya, iya. Iya kan? Betul, betul. Hmm, Itu cuy. itu mah nggak harus ngebocorin data ya, karena pada dasarnya kita transfer data udah bocor dong. Mm-mm. Udah diserahkan itu Iya, udah diserahkan. secara sukarela. Ya, Ya itu. Ya masalah-masalah itu kan sebenarnya harusnya udah mulai ada edukasi ke ini ya, orang-orang yang mendepositkan data genetiknya mungkin. Selain yaitu manfaatnya mungkin tahu risk factor dan macam-macam. Nggak tahu juga sih itu udah terkurang manfaat. tapi untuk genetik sendiri di Indonesia tuh emang belum apa ya, banyak orang belum aware soal itu, bro. Ya awareness-nya kurang. Awareness-nya kurang. Jangankan yang tingkatnya advance ya. Ini aja, ini aku baru menemukan beberapa kasus tentang golongan darah. Mereka bahkan tuh nggak tahu persilangan golongan darah itu, kemungkinan yang terjadi di anaknya itu apa kayak gitu. Misalnya kalau Oke. golongan darah AB, bapak AB, ibu AB gitu. Kan nggak mungkin Hmm. anaknya O, itu aja mereka nggak tahu. Iya. Ya nggak mungkin. Jadi boro-boro sampai data genetik yang kayak gitu aja mereka nggak aware. Terus apalagi sekarang dengan adanya apa namanya, kurikulum yang sangat merdeka ini, lebih merdeka lagi toh. Iya. Ya itu kalau masalah data genetic awareness sih, yang memanfaatkan layanan-layanan genetik itu kan kelas atas ya hitung-hitungannya kalau sekarang karena itu nggak murah loh. Memang Iya, betul. tidak teredukasi juga gitu misalkan di kalangan-kalangan seperti itu. Iya, betul. Yang menggunakan kalangan kelas atas. Tapi yang nyetor Ya. datanya kan bukan kalangan kelas atas. Yang nyetor data, yang nge-collect data, bahkan yang ngelakuin itu tuh kalangan-kalangan kita. Iya. Betul juga sih. Terutama sekarang di Indonesia ya, kita dengan pajak yang meningkat dan segala macam, company pengen yang paling murah dong. Kalau bisa Paling efisien.
Iya, kalau bisa digaji murah kenapa harus tinggi kan? Akhirnya ya banyakan kan yang baru-baru yang belum mengerti soal awareness keamanan data genetik dan segala macamnya. Iya. Iya ya, sekelas PDN aja jebol-jebol gitu. Tuh, bukannya apa? Ya memang tes-tes kayak gini biasanya menyasar kalangan eh, atas gitu, kalangan elit gitu. Tapi kan yang nyetor, yang bekerja di sektor itu ya kita-kita juga sama aja. Iya, dan itu kan belum ada aturannya ya. Misalkan harus di-disclosure data kita kemana aja gitu kan. Atau Belum. gimana. Ya yang kita aware sama-sama aja data digital aja bingung. Ini data genetik yang genetik sendiri ini abu-abu masih di Indonesia. Iya, ya itulah. Belum hijau. Gitu. Apalagi semakin banyak, semakin menjamur juga ya. Iya, makin banyak semakin menjamur, semakin banyak juga data kita yang keluar karena Iya, analisisnya semua di luar. itulah. Nah, syukur. Ya, Kalau tes genetik sendiri, menurutmu seberapa urgent sih kalau sekarang? nggak tahu sih, kurang kurang tahu aku seberapa urgentnya. Soalnya kalau untuk kita sendiri sih belum banget ya, karena apa namanya, setelah tes genetik tuh belum ada lanjutannya mau ngapain itu belum ada. Ya, what next gitu kan. Iya, Siapa tahu mau jadi superhuman gitu kan, nggak tahu ya. setelah tes genetik. Bahkan yang kayak misalnya yang lagi booming lah, NIPT, tes genetik Iya, untuk calon bayi. mm-mm, Misal ketika kita ketahuan, misalnya nih amit-amit ketahuan ketika ini misalnya mengalami cacat apa segala macam kayak gitu. What's mm-mm. next? Terus apa? Ya, Aborsi. ya, ya. Aborsi itu ilegal loh di Indonesia. Iya, iya. Terus apa? Terapi genetik gitu. Terapi genetiknya apa? Sampai saat ini terapi genetik pun belum banyak yang eh, sukses rate-nya tinggi gitu. Mm-mm. Masih belum tahu what next itu tadi. Agak Iya. susah juga itu. Ya itu regulasinya bisa berubah total itu kalau ngikutin. Ya iya. Iya kan, belum ada regulasinya. Ya, susah sih. Susah. Nah, lanjut yang ke topik berikutnya itu genetic discrimination is coming for us all. Itu Ya gimana itu juga? sebenarnya tindak lanjut dari data yang bocor itu tadi kan sebenarnya. Mm-mm. Sebenarnya kalau keep it safe gitu juga nggak akan ke arah itu kan. Sama-sama nggak tahu genetiknya apa gitu kecuali sharing ya. Iya. Tapi Di situ. discrimination-nya apa ya, Mif? Aku masih belum ini. Ada kelompok Kalau elit di kah situ nanti? berdasarkan genetik profile yaitu yang superior, yang itu lemah gitu kan. Oh, ya ya Lebih kayak gitu. macam kayak di Ya, film-film superhero gitu ya, ada tire-tirenya iya, gitu ya jadinya. Oke, oke. iya, ada tire human tire jadinya. Tire satu yang ini almost perfect gitu kan.
Terus ini orang penyakitan gitu kan. Iya. Itu nanti ada pengaruhnya ke ini juga sih, soalnya kayak breeding dan segala macam gitu. Jadi yang tier tinggi jadi kayak kasta-kasta gitu Iya. ya. Jadi kembali ke sistem kasta lagi itu kan. Misalkan udah sangat general di genetic testingnya. Tapi ini apa Iya kondisi kan gitu. ini tuh apa ya, mempertegas ada istilah kan dulu bibit bebet bobot itu loh. Iya. Jadi lebih mengamplify bibit bebet bobot kan sih dari profil Itulah. genetik. Sulit itu. Sulit, sulit. Itu selain kalau potensinya apa menurutmu itu? Kalau risknya kan cukup lumayan besar gitu. Kalau ditimbang-timbang. Kalau potensi ya, potensi Hmm, dari tes genetik gitu maksudnya. iya, Apa kita nge-profiling genetik gitu. iya. Yang jelas kita bisa menekan kalau memang benar-benar dilakuin ya. Kita bisa ini sebagai landasan untuk pengembangan terapi genetik di masa depan. Yang jelas itu kan jadi untuk Oke. dasarnya gitu kan. Jadi kita bisa nge-profiling mana gen yang bagus yang enggak gitu. Bagaimana kita bisa nge-silencing gen tertentu, mengamplify ekspresi gen tertentu gitu kan. Yang jelas itu udah jadi apa ya, data gitu kan, sebuah data juga. Terus kemungkinan kedua sih yaitu yang kayak next levelnya eh, apa ya, next levelnya mencegah keturunan cacat itu loh. Kan biasanya kan Iya, ada kayak gitu kan profiling. Kalau dulu yang kita tahu kan buta warna tuh, itu kan kalau ini buta warna, gitu-gitu kan kita tahu tuh kemungkinannya buta warna. iya. Paling enggak kalau itu tetap terjadi kita udah bisa mengantisipasi dari awal gitu. Iya, Kan thalassemia juga kan sebenarnya udah tahu thalassemia kan itu. betul. Penyakit-penyakit yang risk Mm-mm. lainnya gitu. Nanti itu kayak jadi kayak weton lagi. Kamu cocoknya nikah sama ini gitu. Iya juga ya. Ya ini juga Iya termasuk loh. diskriminasi juga sih, diskriminasi genetik. Cuman eh gimana ya, dibilang good untuk mencegah terjadinya kayak gitu juga bisa dibilang good juga sih. Iya, ya itu kalau diruntut-runtut nanti kayak jadi ini kasta gitu kan. Iya, Tetepan itu kalau misalkan di apa improve terus gitu di genetik gitu. tapi kan kita kita bisa inilah eh bisa bilang lah sampai saat ini nggak ada profiling genetik yang sempurna. Biasanya kelebihan satu akan Iya, tertutup oleh kekurangan satu gitu. Karena kan iya sih masih untuk banyak lupa. mengamplify eh, suatu fenotip tertentu dari ekspresi gen itu kan dia harus ngorbanin yang lain kan, terutama resource Iya, energi dan yang lain-lain. betul betul. Kan balance. Apalagi juga belum termapping sempurna di human Ya, genome. betul. CDS-nya aja masih banyak yang hypothetical kan ini. Betul. Ya itu, dan kita juga belum tahu itu kita baru tahu anotasi kan, anotasi gen-gennya. Kita belum tahu nih interaksi antara gen satu dan gen yang lain, sedangkan gen yang nge-coding protein aja ada 20 ribuan. Iya, Belum yang ya itu pseudogene.
Iya. Ya kalau total jin kemarin ada ini 137.000 cuy. Tuh, total jin itu ya. Plus sudu-sudunya. Iya. Nah, Ngecek di human genome. ya itu aja protein yang di coding itu aja 20.000. Itu aja antar protein itu pasti ada interaksi. Belum interaksi sama pseudogene-nya. Iya sudah jin aja ngapain juga bingung. Iya kan belum belum banyak yang ini juga, belum banyak yang explore toh. Iya. Itulah. Masih panjang lah ya kayaknya perjalanan dari genetic testing ini. Banget. Cuman ya tetap warning-warning itu perlu sih karena meningkatkan awareness soal hal-hal semacam itu. Iya. Karena Itulah. apa ya? Kalau sampai itu terjadi ya benar-benar the real biohacking ini. Iya biohacking. The real biohacking. Nanti negara ini lemahnya di mana gitu kan research Iya, genetiknya. Ya itu makanya kan orang-orang yang manen sekarang kan pas lagi pada nggak tahu makanya di ini aja feeding terus aja. betul. Iya kan? Kita juga nggak ngerti, nggak ngeh juga misalkan datanya bocor mau jadi apa gitu. Iya, karena taunya kan cuman ya sekedar gitu kan mau tes gitu biar tahu resiko penyakit apa. Padahal kan di balik itu kan kita dapat data bank untuk genetik di suatu wilayah gitu kan. Iya, ya resikonya nggak cuma resiko penyakit itu. Mm-mm. Itu cuy. Kerentanan. Soalnya itu ya itu kalau misalkan yang genetic testing itu nggak ada yang mempromot security datanya juga kan Betul. sekarang cuma risk faktornya apa nggak ada jaminan data ini bakal secure apa gimana gitu. Ya, tapi ya perlahan lah. Ya kayak kita gitu channel kita kan terus nge apa ya nge-whistle hal-hal kayak gini gitu kan. Jadi ya semoga kedepannya lebih banyak yang aware soal security data genetik, soal genetik lah keseluruhan. Iya ya termasuk company-company yang ada di Indonesia harusnya sudah mulai aware tentang data security. Iya. Kalau company sih karena dia swasta sih harus ada regulasinya dulu. Jadi lebih ke Iya sih dinas-dinas dan kementerian-kementerian terkait lah. ya itu yang berarti yang diedukasikan harus dari konsumen kan biar Betul. dia aware makanya nge-push company-nya biar ikut aware kan Ya, dia nggak mau aware, tes kalau misalkan kita data aware security-nya gitu, nggak jelas masyarakat gitu. aware, nge-push kayak DPR atau perangkat-perangkat pemerintahan supaya aware, jadi muncullah kebijakan regulasi terkait hal tersebut. Jadi company-company juga harus mau nggak mau kan ngikutin kan. Iya, ya itu sih. Hmm. Ya, begitu. Mas genetik. Cuma genetic profiling masih umumnya di human ya kalau saat ini belum merambah ke tanaman gitu misalkan. Belum, belum. Untuk anggrek aja yang paling paling populer lah, yang paling sering disilangin Iya, aja nggak ada tuh genetic profiling. iya, Karena juga untuk saat ini kan masih mahal nih, untuk apa juga gitu. iya. Kalau human Siapa masih tahu lah. tanaman-tanaman yang kayak ini sumber daya pangan gitu kan. Kan kita pernah dengar satu dosen berkata
dia cerita bahwa dia nge-whole sequencing padi aja dosen-dosen lain-lain pada wow 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 padahal bagi dia bilang apaan sih gitu. Mm-mm. Segitunya. Iya juga sih. Ya, itulah. Itulah itu pun. Oke, oke. Ya, mungkin itu sih ya. Ya mungkin Ya, itu sih soal itu. apa ya, genetik keamanan genetik, keamanan data Keamanan data genetik. genetik. Iya. Ya, sekian dulu Jasa Training Podcast episode kali ini. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.